Jangan lupa subscribe-nya buat Uatan. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Oke, Sobat Kicomania, kali ini saya akan membahas salah satu permasalahan di dalam peternakan murai batu. Banyak pertanyaan yang dilayangkan kepada saya, yaitu kenapa betina suka membuang telur. Nah, ini adalah suatu kendala yang dihadapi oleh hampir semua peternak murai batu. Seperti saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel PMB Project agar saya dan tim selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicomania semua. Oke, jangan di skip, simak terus agar Sobat Kicomania bisa melihat apa saja atau permasalahan apa saja untuk betina yang suka membuang telur. Simak terus, terima kasih. Bisa dilihat sama Sobat Kicomania semua, ada 2 ekor ini. Nah, ini hal yang menyedihkan untuk peternak, dikarenakan yang ditunggu-tunggu sama ini setelah sekian lama bertelur, mengeram dan menetas, ternyata anakannya dibuang. Ini adalah salah satu lika-liku dalam beternak murai, tantangannya dan beberapa hal yang menjadi kendala dalam beternak murai. Ini kemarin dibuang udah dalam kondisi mati, udah agak bau gitu. Oke, Sobat Kicomania, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saat ini kita akan membahas tentang betina yang suka membuang telur. Nah, terlebih dahulu akan kita bahas permasalahan itu, apakah hanya jantan aja atau betina saja. Nah, ini sebelum nanti kita bahas hal-hal apa yang menyebabkan, kita pilah-pilah dulu. Yang pertama, bisa jantan, bisa betina. Yang akan kita bahas nanti secara detail adalah kalau betina membuang telur. Karena kalau seandainya jantan yang membuang telur, nah ini biasanya lebih gampang untuk mengatasinya, yaitu dengan kira-kira betina tersebut udah mau bertelur ataupun udah bertelur 1, buru-buru kita tangkap jantannya untuk kita pindahkan ke dalam sangkar. Itu kalau memang positif jantannya yang membuang telur. Nah, ini permasalahannya kalau betina yang membuang telur, ini yang menjadi permasalahan, karena memang betina yang bertelur, yang mengerami, dan nantinya juga akan meloloh anak kalau sudah menetas. Nah, selama hampir 5 tahun ini saya beternak murai batu, ada beberapa hal yang saya amati menjadi penyebab kenapa indukan membuang telur. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah burung tersebut merasa tidak nyaman dengan kondisi kandangnya. Nah, kandang ini seperti di video saya, kriteria nyaman itu ada beberapa hal, tapi di saat ini video ini saya tidak akan membahas. Nanti Sobat Kicomania silakan untuk melihat di video saya sebelumnya tentang kandang. Nah, di sini saya akan membahas kriteria secara garis besarnya aja. Yang penting kandang itu pencahayaannya bagus, sirkulasi udaranya bagus, kelembapannya bagus, dan tentu dengan beberapa hal tersebut burung akan merasa nyaman. Itu tentang masalah kandang, yaitu apabila terlalu panas juga akan berakibat juga burung terutama betina tidak merasa nyaman, dan ketika mengerami kalau tidak nyaman bisa jadi akan berakibat untuk membuang telur. Nah, di samping kandang tersebut
ada juga satu lagi, yaitu masalah glodok. Ketika burung merasa tidak nyaman dengan glodok, itu pun akan menjadi penyebab indukan membuang telur. Nah, jadi begini, glodok itu untuk antisipasi saja, karena lebih baik kita mengantisipasi daripada nanti setelah terjadi kita akan bingung mencari solusinya. Jadi minimal kita kasih 2 atau 3 glodok di dalam satu kandang ternak. Seperti di saya, biasanya saya kasih 1 di depan dan di belakang juga saya kasih 1. Jadi tujuannya adalah agar burung tersebut memilih sarang mana yang nyaman menurut burung tersebut. Kadang-kadang ada yang memilih di depan, periode berikutnya memilih di belakang, dan ada juga yang selalu milih di belakang itu. Nah, itu tentu menjadi pilihan kepada indukan tempat mana yang ternyaman untuk dia bertelur. Itu antisipasi agar betina ataupun indukan tidak membuang telur. Itu tentang glodok. Ada 2 atau 3 pilihan tempat untuk bersarang. Nah, terus selanjutnya, alangkah baiknya setelah kita panen, kita cek apakah sarang tersebut masih bersih atau enggak, atau udah banyak kotorannya enggak. Sarang itu maksudnya bahan sarang, yaitu kalau saya kan memakai daun pinus. Kalau memang melimpah di tempat Sobat Kicomania sarangnya, alangkah baiknya setiap panen kita ganti. Nggak masalah. Kalaupun agak kesulitan untuk mengirit, bisa 2 kali panen kita ganti dan di dalamnya kita bersihkan. Kalau saya sendiri, karena saya tidak memakai obat semprot untuk mengusir semut. Nah, di dalam glodok ini biasanya di dasarnya saya kasih kapur ajaib agar tidak ada semut yang masuk ke dalam glodok. Nah, itu kemungkinan alasan pertama adalah ketidaknyamanan kandang dan juga glodok. Nah, itu yang pertama, alasan kenapa ada indukan yang membuang telur. Alasan yang kedua adalah ketika kita terlambat memberi makan. Nah, ini akan menjadi masalah juga, masalah yang akan berakibat indukan membuang telur, bahkan kadang-kadang membuang anak. Begini, ketika kita terlambat memberikan makan, semisal kita biasanya rutin pagi-pagi jam 8 memberikan makan, ternyata kita kehabisan jangkrik atau kehabisan pakan lain, akan berakibat burung tersebut karena merasa lapar, dia akan merasa tidak tenang. Nah, ini yang harus diantisipasi. Jadi seandainya memang stok jangkrik kita, ini kita udah bisa memperkirakan sekitar 1-2 hari lagi akan habis ini, kita buru-buru membeli stok jangkrik. Jadi tidak akan terjadi kita kehabisan jangkrik untuk diberikan kepada burung yang berada di dalam kandang ternak. Karena apabila kita terlambat memberikan makan kepada burung ternak, tentu banyak akibatnya. Di samping bisa membuang telur, juga akan membuang anakan kalau posisi lagi meloloh anaknya. Nah, itu yang kedua. Nah, sekarang alasan yang ketiga yang saya amati selama ini gitu, burung atau indukan di dalam kandang itu merasa kaget. Nah, ini juga harus diantisipasi. Merasa kaget dengan bunyi-bunyian yang keras, ada benda yang jatuh terlalu keras. Nah, kalau seperti kemarin tahun baru mendengar petasan, dan juga mungkin di saat hari raya Idul Fitri ada juga yang menyalakan petasan. Nah, itu harus kita antisipasi. Nah, itu dengan suara yang keras dan mendadak tentu akan berakibat burung itu merasa stres. Atau mungkin kita udah membuat kandang nih,
udah bikin kandang 3 ini, seperti saya lokal pertama 3. Tiba-tiba kita di samping kita akan bikin kandang lagi dengan kita memukul-mukul ataupun membuat kandang dengan suara yang sangat keras yang tentunya akan dapat mengganggu kenyamanan dari burung yang lagi bertelur ataupun lagi mengeram. Dan diperhatikan juga seandainya kita akan menambah kandang lagi, karena biasanya murai itu bertelur di pagi hari, yaitu kisaran dari pagi jam 5:30 mungkin sampai jam 8:30 lah kalau saya lihat dan saya amati. Kalau udah jam 9 ke atas, 9:30 ke atas, biasanya udah nggak bertelur lagi, biasanya memang pagi-pagi. Jadi seandainya kita mau membuat kandang lagi yang memang kemungkinan menimbulkan bunyi-bunyian yang agak keras, ya di samping kita hati-hati, usahakan kita melakukan aktivitas tersebut di atas jam 10 siang gitu. Jadi posisi betina tidak lagi bertelur. Nah, itu alasan yang ketiga. Nah, terus alasan selanjutnya yang keempat adalah adanya predator. Predator yaitu kalau di kita mungkin, kalau di hutan sih banyak, kalau di kita biasanya hewan peliharaan kita juga, seperti ada anjing, ada kucing, ada juga tikus. Nah, itu akan berakibat burung atau indukan yang di dalam kandang itu merasa tidak nyaman. Jadi diusahakan kandang kita steril dari predator. Bukan berarti predator tersebut masuk ke dalam kandang, bukan. Kadang-kadang cuma dia lewat di atasnya, tikus di atasnya, ada kucing lewat di depan kandang, itu akan berakibat indukan merasa kaget dan juga tidak nyaman. Jadi alangkah baiknya kita antisipasi 4 hal tersebut. Bagaimana caranya agar tidak terjadi pada indukan yang ada di kandang kita. Jadi 4 hal tersebut yaitu kurang nyamannya kandang, glodok, terlambat memberikan makan, kaget dengan suara yang keras, dan juga adanya predator yang dapat membuat kaget dan merasa tidak nyaman dengan situasi kandang tersebut. Dan bukan 4 hal aja, ada satu tambahan lagi, yaitu adanya kekurangan mineral ataupun kurang asin. Ada di beberapa tempat di rekan saya yang kandangnya lantainya itu memang terbuat dari peluran semen yang udah diaci, yang udah halus, dan tidak diberikan mineral tambahan ataupun untuk ngasin gitu. Karena memang seperti yang saya bahas juga di video saya, manfaat dari ngasin itu di alamnya itu burung itu kadang-kadang suka makan kerikil, suka makan tanah, suka makan karang-karang juga. Nah, itu kan tujuannya memang untuk ngasin, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Itu tujuannya untuk membantu pencernaan dan juga kebutuhan mineral dan kalsium untuk burung tersebut. Ngasin itu memang tujuannya dengan memakan material yang keras, dia akan membantu pencernaan di dalam temboloknya. Jadi ikut menggiling dengan adanya material yang keras di dalam temboloknya, itu akan ikut menghancurkan makanan yang dikonsumsi oleh burung tersebut. Jadi ada 5 hal tersebut, penyebab betina ataupun indukan membuang telur. Itu yang pertama, kurang nyaman dengan kandang maupun dengan glodok. Bisa diantisipasi dengan menambahkan 2 atau 3 glodok. Dan yang kedua, kita terlambat memberikan makan. Selanjutnya, kaget dengan bunyi-bunyian yang keras seperti petasan ataupun kita lagi beraktivitas membuat kandang atau lagi membangun. Jadi usahakan seperti yang saya katakan tadi, jangan di jam-jam saat betina itu lagi bertelur, dari pagi hari sampai jam 10-an. Diusahakan aktivitas tersebut di atas jam 10. Nah, terus selanjutnya yaitu kita antisipasi agar kandang kita steril dari
predator, ada anjing, ada kucing, ada tikus, agar indukan kita merasa tenang. Dan yang kelima yaitu kurang asupan asinan atau grit. Seperti video saya juga ada tentang masalah grit, bisa dari tulang sotong atau beli yang kiloan atau bikin dari kulit ayam kulit telur ayam ataupun kulit telur puyuh. Nah, itu akan menjadi pilihan. Nah, setelah kita tahu apa-apa saja yang menyebabkan indukan buang telur, tentu kita akan dapat mengantisipasi terlebih dahulu apa-apa saja yang menyebabkan indukan tersebut buang telur. Jadi dengan kita mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan indukan buang telur, setidaknya kita dapat meminimalisir resiko agar indukan tersebut tidak buang telur. Karena kalau sudah beberapa kali indukan tersebut buang telur ataupun betina tersebut buang telur, lama-kelamaan akan menjadi sebuah karakter yang sulit untuk disembuhkan. Karena sampai saat ini belum ada cara yang paling mujarab untuk menyembuhkan betina yang buang telur. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengantisipasi terlebih dahulu agar hal tersebut tidak terjadi pada indukan kita gitu. Nah, bila hal-hal tersebut yang sudah saya jelaskan, 5 hal tersebut sudah kita lakukan, tapi ternyata indukan tersebut masih buang telur, nah, ada satu hal lagi, yaitu dengan kita mencoba untuk memindahkan burung tersebut pindah kandang. Misalnya tadinya di nomor 1, kita coba pindahkan yang di ujung nomor 5 atau nomor 4. Itu tidak ada salahnya usaha tersebut kita lakukan, karena saya juga pernah mencoba seperti itu dengan memindahkan kandang. Ternyata alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu kalau seandainya memang setelah kita pindahkan ternyata indukan tersebut masih buang telur, ada cara terakhir yang paling mujarab, yaitu mengganti betina tersebut. Karena memang sampai saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, belum ketemu resep ataupun cara yang mujarab untuk mengobati betina yang sudah terlalu sering untuk buang telur. Seandainya Sobat Kicau Mania ada tambahan lain ataupun ada pendapat lain, silahkan nanti di kolom komentar ataupun juga di nomor WA saya. Silahkan nanti akan saya cantumkan nomor WA saya di deskripsi gitu. Nanti silahkan kita bareng-bareng sharing agar itu menjadi masukan buat saya pribadi dan juga akan menjadi semacam pengetahuan baru untuk Sobat Kicau Mania semua yang menonton channel PMB Project. Saya dengan senang hati kalau ada pendapat ataupun masukan, ya walaupun kita berbeda pendapat, bukan perbedaan itu yang akan kita bahas, karena dengan adanya banyak pendapat dan ada banyak masukan, tentunya akan menjadi perkembangan yang bagus untuk dunia peternakan murai batu di Indonesia. Oke, mungkin itu saja video singkat kita kali ini. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan dan semoga ada manfaatnya untuk Sobat Kicau Mania semua. Jangan lupa untuk singgah juga di media sosial kami yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk channel PMB Project. Serta jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Kicau Mania selalu bisa mengikuti video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicau Mania semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan salam Jaya Lestari.